Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang memberikan kita rizki sehingga pada kesempatan ini kita duduk bersama di halaqah ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan lupa untuk mengingatkan diri saya dengan memohon pertolongannya semata untuk senantiasa ikhlas duduk di rumah Allah ini, duduk di majelis ilmu ini. Karena ilmu apabila kita pelajari, kita tuntut, tidak ingin mencari wajah Allah, malah petaka yang akan kita dapatkan. Dan niat di dalam menuntut ilmu itu, ikhlasnya disyarahkan oleh para ulama kita, dijelaskan oleh para ulama kita. Bentuk ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala itu ada 4. Yang pertama, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri, karena kebodohan itu tercela. Apalagi ketika kita Allah Ta'ala karuniakan akal dan punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena asal di dalam agama ini bukanlah taklid, mengikuti seseorang dan tanpa mengerti dari mana sumber dia berkata atau berbuat. Tapi sumber atau asal dalam agama ini adalah ittiba', mengikuti seseorang, ulama, panutan, dan kita mengerti dari mana sumber dia berkata, dari mana sumber dia berbuat, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat ikhlas menuntut ilmu yang pertama adalah menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri. Kejahilan itu disebut dengan kegelapan. Karena itu ilmu disebut dengan cahaya. Dan bentuk ikhlas karena Allah Ta'ala yang kedua dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kejahilan dari orang lain, keluarga kita. Karena kita diwajibkan oleh Allah Rabbuna Jalla fi'ula, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dengan apa kita menyelamatkan mereka? Addibuhum wa'allimuhum. Didik mereka dengan adab, ajarkan mereka ilmu. Dan bentuk keikhlasan yang ketiga dalam menuntut ilmu ini adalah untuk menghidupkan ilmu agar ilmu ini tidak hilang dan sia-sia. Karena syiarnya Islam adalah ilmu. Karena agama ini bukanlah agama ra'yu, perasaan dan akal pikiran, tapi agama ini adalah agama wahyu. Karena ketika orang-orang telah menghidupkan ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan orang lain mengikuti apa yang telah ia hidupkan itu, falahu ajruhu wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Inilah dia. Dan yang keempat, bentuk ikhlas karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu adalah apa lagi saja Pak? Untuk mengamalkan ilmu. Al-amalu bihi, untuk mengamalkan ilmu. Jadi ilmu ini untuk kita amalkan. Dan kita mesti ingat bahwa kewajiban kita bukan hanya menuntut ilmu, tapi ilmu, amal, dakwah dan sabar di atasnya. Maka niatkan untuk mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kajian-kajian seperti ini, majelis-majelis yang seperti ini, ikhwan, barakallahu fiikum. Bunyi-bunyi. Majelis-majelis yang seperti ini, ya ikhwan, barakallahu fiikum, adalah majelis yang akan menjaga akidah umat. Di negeri tercinta Indonesia ini, beberapa tempat terjadi kasus-kasus pemurtadan, apalagi dulu banyak. Manakala dilihat, dipelajari, tempat-tempat yang terjadi pemurtadan itu adalah tempat-tempat ternyata tidak ada majelis ilmu, tidak ada kajian-kajian di sana, sehingga terjadi pemurtadan. La ilaha illallah. Dan hari ini kita jangan merasa aman dari pemurtadan umat. Bahkan bentuk permurtadan yang halus hari ini terjadi, tapi mendalam, mendarah daging di tengah-tengah umat. Dari pemikiran-pemikiran sekuler yang ada hari ini, pemikiran kapitalisme yang datang dari barat, kapitalis, komunis. Dan jangan heran ya ikhwah, dan jangan merasa aman. Dahulu pendukung PKI di negeri ini bukan ribuan orang, banyak, bahkan jutaan. Kalaulah partainya dibubarkan, tapi orang-orangnya kemana? Ideologi itu tidak hilang kecuali bersama dakwah, insyaallah. Dan bentuk pemurtadan umat hari ini dengan pemahaman-pemahaman kapitalisme, sekularisme, pemisahan antara agama dengan kehidupan ini sangat berbahaya sekali. Dan bersama dakwah inilah para sahabat dulu dipuji oleh Allah Rabbuna Jalla fi'ula, di mana Allah menyebutkan tentang mereka, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, menyeru kepada yang ma'ruf. Kalian sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala bangkitkan, menyeru kalian kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sebab mereka disebutkan sebagai khairu ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah umat dari yang mungkar. Siapakah mereka ini? Mereka adalah para sahabat Nabi. Di antara para ahli tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala dan yang lain menyebutkan
Sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali, bahkan lebih dari 100.000 orang para sahabat. Tetapi manakala mereka telah kehilangan sosok Nabi, mereka tidak mengumpul di kota Madinatul Munawwarah. Di saat Nabi hadir, petuahnya masih bisa didengar, nasihatnya masih bisa didapatkan, majelis ilmunya masih ada. Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Kerinduan mereka untuk senantiasa bersama Nabi tak terkira, wallahi summa wallah. Bahkan di antara mereka sedih sekali sedikit saja berpisah dengan Nabi. Bahkan mereka, di antara mereka para sahabat kurus badannya, memikirkan perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ahlu suffah, mereka berhari-hari di teras Masjid Nabawi. Mereka belajar kepada Nabi. Tapi ketika mereka sudah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah seorang manusia, bukanlah pencipta, di mana Nabi juga manusia yang mati, wafat. Mereka pegang teguh agama ini dan mereka bertebaran di penjuru bumi. Ada yang pergi ke negeri Syam, ada yang pergi ke negeri Yaman, ada yang pergi ke negeri jauh. Untuk apa mereka pergi? Untuk apa mereka pergi? Tidakkah kerinduan hati mereka ada bersama Nabi untuk senantiasa di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwarah? Mereka berangkat untuk jihad, mereka berangkat untuk dakwah ilallah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Atas dasar inilah mereka berangkat. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Inilah penjagaan umat ini. Kita jaga umat ini dengan dakwah ilallah, dengan kajian-kajian yang seperti ini. Dan ketika tidak ada kajian-kajian yang seperti ini, umat akan jauh dari Allah. Kita saja coba rasakan. Berapa lama kemarin tidak ngaji-ngaji kita, gersang rasa hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan keberkahan majelis ilmu itu luar biasa ya ikhwan, luar biasa. Kebersamaan, jumpa kawan, tengok kawan istiqomah, tengok kawan nulis, tengok kawan nyatat kajian, itu nikmat tak terkira. Barakallahu fiikum. Tayyib. Ini sekadar pengantar. Kita masuki pelajaran kita dari kitab Qawaidul Muthla. Kita ada sampai apa? Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Siapa yang tahu arti judul ini? Apa kami yang jawab? Jangan yang muda-muda. Apa artinya? Qawaidul Muthla. Apa artinya? Dah di luar kepala Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, bismillah. Kaedah yang penting. Apa arti kaedah kemarin? Apa usah tanggung-tanggung? Dasar-dasar yang menjadi sebuah prinsip atau aturan yang utama tentang sifat Allah dan namanya. Silakan dibaca muqaddimah penulis. Alhamdulillah. Muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat, buka halaman 25, Pak. Buka halaman 25. Silakan dikeraskan bacanya, ya friend. Keraskan. Iya, baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد. Imam Cukup. Ini muqaddimahnya halaman 25. Di muqaddimah ini itu yang di dalam yang dibaca tadi itu tidak ada kalimat wa natubu, ya. Nah, perhatikan. Tetapi di dalam kitab Fathul Aliyil A'la bi Syarah Qawaidul Musla wa Sifatillahi wa Asma'ihil Husna ini ada kalimat wa natubu. Dan memang ada kalimat wa natubu dari Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah taala. Perhatikan di situ tidak ada terjemahannya dan kita terjemahkan dan kita uraikan terjemahannya. Muqaddimatul musannif, pendahuluan musannif. Apa arti musannif? Penulis atau penyusun. Musannafat, susunan-susunan kitab. Musannif, penyusun. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, alhamdulillahi nahmaduh, segala puji bagi Allah, kita memujinya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya. Terlewat. Alhamdulillahi nahmadu, kita memuji Allah, segala puji hanya milik Allah, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Sebagian para ulama membacanya dengan tajwid untuk hadis dan juga bahasa Arab ini. Sebagiannya tidak. Namun yang wajib dibaca tajwid adalah Al-Quran. Tapi selain dari Al-Quran tidak. Bahkan ada yang berpendapat untuk membedakan antara hadis atau bahasa Arab dengan Al-Quran, jangan dibaca dengan tajwid. Tapi banyak juga para ulama kita yang berpendapat tetap dibaca dengan tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Makanya kadang saya tidak membaca dengan tajwid dalam khutbatul hajah itu, tapi kadang juga baca dengan tajwid. Barakallahu fiikum. Di sini Syekh memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dijelaskan oleh para ahli ilmu, guru-guru kita, di antaranya Ustaz Aris Munandar juga dalam pembahasan ini membawakan penjelasan para ulama. Di dalam khutbah hajah itu kalimat wa natubu ilaihi tidak ada. Sebab hadisnya yang sahih tidak pakai kalimat wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat. Namun nampaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk perkara yang seperti ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya. Tetapi yang lebih utama tentulah memulai dengan seperti yang Rasulullah SAW mulai. Tapi boleh. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian itu hanyalah milik Allah. Makanya ketika ada orang memuji kita, sandarkan pujian itu hanya milik Allah. Jangan tertipu dengan pujian orang. Seringkali pujian itu membunuh. Apa kata yang awak? Upe meiduin puji membunuh. Diumpat orang seringkali menghidupkan kita dan kita menjadi besar. Dipuji orang seringkali membunuh karakter kita sehingga kita pun terjatuh ke bawah. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun hidup kita, mulakanlah
dengan menyebut nama Allah bismillah, dan senantiasa puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan karunia Allah lah sempurna segala yang baik-baik. Tapi kadang-kadang Rasul juga membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apapun keadaan kita, tetap juga segala puji hanya milik Allah. Gundah gulanakah rasanya hati? Adakah kita mendapatkan musibah? Adakah mendapatkan malapetaka? Rasanya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu ini. Kadang-kadang rupanya nikmat kita kira itu bukanlah nikmat. Kadang-kadang itu adalah nikmat, kita kira itu bukanlah nikmat. Kita tidak mengerti rupanya Allah memiliki hikmah yang mendalam, hikmah yang perlu kita gali. Itulah sebab orang beriman, ajaban di amril mukmin, menakjubkan urusannya orang mukmin. Apabila diberikan ia nikmat, ia bersyukur. Apabila diberikan musibah, dia bersabar. Dan sabar itu juga amal ibadah yang luar biasa. Kemudian di sini Syekh membawakan setelah pujian kepada Allah itu tiga hal. Artinya ada 4 hal yang digandengkan di sini. Yang pertama pujian kepada Allah, kemudian al-isti'anah. Jadi alhamdulillah, kemudian al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inu, dan mohon pertolongan kami kepada Allah. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Yang ketiga, memohon istighfar kepada Allah. Wa natubu ilaihi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apa itu istighfar? Memohon ampunan Allah dengan lisan dan hati yang penuh dengan penjiwaan. Wa natubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah. Tak hanya sekadar istighfar, tapi bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang telah berlalu, bertekad untuk tidak mengerjakan, diiringi dengan ketaatan. Sudah 3. Yang keempat, al-isti'adzah, memohon perlindungan diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita dan keburukan-keburukan perbuatan kita. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala dalam Qawaidul Muthla menyebutkan 4 hal ini layak sekali untuk kita gandengkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, istighfar, taubat dan istighfar. Berarti dan isti'adzah 4, 5 dengan hamdalahnya. Isti'anah, istighfar, taubat dan isti'adzah. Apa isti'anah? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar? Mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, taubat kepada Allah. Yang keempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pengakuan seorang hamba dengan karunia Allah. Ialah Allah yang Maha Kaya, dan hamba ini butuh pertolongan Allah. Isti'anah Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ini menunjukkan nikmat Allah yang banyak. Dan kenapa kita beristi'anah mohon pertolongan kepada Allah? Ini menunjukkan kefakiran kita. Kita tidak punya apa-apa. Allah Maha Kuasa. Maka kita perlihatkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang Maha Kaya. Wa istighfar kita, dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dalam hidup ini banyak kekhilafan dan kesalahan, dan tak cukup hanya istighfar tapi juga bertaubat, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Barakallahu fiikum. Kemudian Syekh melanjutkan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidaklah akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidaklah akan ada orang yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akidah dari akidahnya kaum muslimin ini.
Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kitab beliau ini beliau juga memiliki syarahnya, syarah Qawaidul Muthla, dan saya punya Fathul Ali Al-A'la Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian syarahnya Syekh Shalih As-Sindi, dan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu disebutkan, may yahdihillahu, sesiapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya, maka orang-orang tersebut tentulah orang-orang yang memang nampak petunjuk itu akan dalam dirinya. Dia betul-betul nampak mengarah kepada ketaatan. Itu orang mendapat petunjuk itu. Dan orang-orang yang disesatkan Allah, dia melenceng dia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Alu katon, tulai nyawa cendeiko kan tidak dapat petunjuk," itu memang sudah tidak dapat petunjuk. Dan hati-hatilah dengan hidayah. Hidayah ini barang mahal, sehingganya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa. Allah ajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan beri kami dari sisimu rahmat ya Allah. Berarti setelah kita mendapat hidayah, Allah istiqomahkan, dan kita mohon rahmat dari Allah. Innaka antal wahhab, dan kita meyakini Allah Maha Pemberi. Ini berserah diri kepada Allah. Allah yang berikan kita hidayah, bukan kita yang dapatkan hidayah. Makanya Rasulullah itu hanyalah pemberi hidayah secara apa? Bayan, penjelasan. Namun secara hakiki, hak prerogatif Allah lah, hak petola Allah lah yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah menyebutkan, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi Allah lah memberikan hidayah kepada siapa yang ia cintai. Saat paman Nabi telah meninggal dunia, Allah turunkan ayat ini, la ilaha illallah. Sesaat setelah paman Nabi meninggal dunia, Allah inginkan paman Nabi tidak dapat hidayah, walaupun Nabi inginkan pamannya dapat hidayah. La ilaha illallah. Bayangkan itu. Ini menunjukkan bahawa hidayah itu hanya milik Allah. Maka besar karunia Allah Ta'ala kepada kita. Hidayah ini Allah yang membolak-balikkan hati kita. Allahu Akbar. Maka di saat Allah telah memberikan hidayah yang sedemikian mahal, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan kami ya Allah. Mendapatkan hidayah seringkali mudah juga Pak, tapi menjaga hidayah itu berat. Tidak ada cara lain selain daripada memohon keistiqomahan kepada Allah. Berat Pak. Kita sekarang belum tentu akhir hayat kita. Maka kita terus berupaya agar Allah menetapkan tauhid dalam diri kita. Bagaimana kira-gerangan nanti di saat kita digoda oleh syaitan di saat sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang Pak yang ketika akan meninggal dunia, dia tidak ada sakit sama sekali, tiba-tiba mati. Bayangkan itu. Sehingga bertobat tak bisa. Ada orang yang Allah berikan sakit tapi sekaratnya luar biasa, deritanya tak tanggung, tak kepalang, berat. Akankah kita sabar dan istiqamah di atas tauhid? Setan datang menggoda. La ilaha illallah. Wahab lana min ladunka rahmah, beri kami dari sisimu ya Allah rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, hanya engkau ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. La ilaha illallah. Ini sandarkan terus diri kita kepada Allah, hati kita hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Itu sebab jangan remehkan hidayah ini hilang. Kalaulah kita
tahu barang berharga kita emas dan perak itu adalah sesuatu yang mahal, takkan kita cecerkan di halaman rumah, di teras rumah, di pinggir rumah, bahkan di tengah-tengah rumah, di ruang tamu. Tak, kita akan letakkan dia dalam lemari, dalam tempat yang tersimpan rapi, tersimpan kokoh, tersimpan aman dalam rumah kita. Kalau demikian kita dengan barang mahal, perhiasan emas dan perak, bagaimana dengan hidayah yang ada di hati kita? Hidayah ini lebih mahal, Pak. Lebih mahal dan lebih berharga. Wallahi, summa wallah. Kalaulah kebun sawit, kebun yang lain milik kita, kita pagar dan kita jaga betul agar tidak diganggu oleh hama, oleh babi, oleh kerbau atau yang lainnya, binatang-binatang yang akan masuk. Kenapa kita tidak jaga hati kita dari godaan syaitan laknatullah alaih yang akan merusak hati kita dan yang akan menghilangkan hidayah dalam hati kita? La ilaha illallah, hidayah Allah jaga. Jangan remehkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan remehkan untuk tidak hadir di majelis ilmu, karena hidayah Allah berkekalan, sebabnya ada di sini insyaallah. Barakallahu fiikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah wahdahu semata. Syahadah. Syahadat ini adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau i'lan. Karena di antara makna syahadah adalah i'lan, memproklamirkan, menjelaskan bahwa saya bersaksi tidak ada ilah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, Pak, melihat seorang yang jujur, lalu ada orang yang menuduhnya, kita akan bersaksi, demi Allah saya bersaksi bahwa dia begini dan begini. Sekarang Allah yang menciptakan alam ini. Apabila betul ada keyakinan yang mendalam dalam hati kita bahwa Allah yang telah menciptakan alam ini, saya bersaksi Allah yang telah menciptakan alam ini. Saya bersaksi bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, karena hanya Allah yang telah menciptakan alam jagat raya ini. Allahu Akbar. Itu makna bersaksi. Apa cakap? Syahadah. Apa makna syahadah? Mempersaksikan atau bersaksi atau memproklamirkan atau menyatakan bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Apa makna ilah, petang? InsyaAllah ta'ala nanti kita singgung sedikit lagi di kitab Tauhid tentang ibadah. Ya, InsyaAllah ta'ala. Saya sudah sebutkan makna ilah adalah zat yang berhak diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Baik. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang syahadat kita ini diserang. Ini yang harus kita pertahankan. Saya bersumpah, di antara makna syahadat saya juga bersumpah. Baik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Rasulullah adalah hambanya Allah, dan pangkat tertinggi adalah seorang hamba yang diakui oleh Allah, dan Allah telah mengakui nabinya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam Allah angkat Nabi, Allah isra'kan dan Allah mi'rajkan sampai ke langit, menerima perintah salat. Sahabat-sahabatku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hamba Allah. Makanya ada hamba Allah yang secara qadari dan ada yang secara ta'abbudi.
Ya, ini hamba Allah yang Allah Ta'ala cintai, hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ridai. Dan kita tidak boleh melebih-lebihkan Nabi, melebihi apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana Isa ibnu Maryam disanjung-sanjung berlebihan oleh orang-orang Nasara. Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah, saya hamba Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, syahadat kita tidaklah sempurna, atau kata para ulama tahqiqus syahadah, realisasi dari syahadat itu tidaklah sempurna syahadat kita kecuali terkandung 4 perkara. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Berita yang beliau sampaikan benar. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan yang beliau cela. Yang keempat, alla ya'budallaha illa bima syara'a, dia tidak tidaklah beribadah seorang itu kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Alla yu'badallah illa bima syara', tidaklah beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi dan dilarang untuk menyelisihi Nabi. Apa sebabnya? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi dan dilarang untuk menyelisihi Nabi. Apa sebabnya? Setidaknya ada 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan bagi kalian. Liman kana yarjullaha wa rasulah, bagi orang-orang yang menginginkan Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan bagi kalian. Liman kana yarjullaha, dan bagi orang-orang yang menginginkan Allah, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan hari akhirat dan dia berzikir kepada Allah yang banyak. Berarti orang-orang yang betul-betul menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat dengan segala kenikmatannya, niscaya dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Baik. Yang kedua, Allah telah menjadikan agama ini sempurna sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan beliau Allah telah menjadikan agama ini sempurna sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan inilah ayat yang banyak pendapat para ulama menyatakan ayat yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, pada hari Jumat di Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Dalam ayat yang mulia ini setidaknya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, Islam ini sempurna, lebih sempurna daripada bulan purnama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua ini. Tidakkah aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah ya Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, qad taraktukum ala mathalil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri terang benderang, malamnya saja laksana siang, apalagi siangnya. La yazi'u anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada orang yang melenceng dari jalan yang terang benderang ini, yang jelas ini, melainkan dia akan binasa. Kalimatnya sempurna, agama ini sempurna. Yang kedua, Allah yang menyempurnakan. Akmaltu lakum, akmaltu, aku telah sempurnakan. Yang menyempurnakannya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula para sahabat, tapi Allah, zat yang maha sempurna yang tidak akan diragukan oleh orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, untuk kita, tidakkah kita terima sesuatu yang sempurna yang Allah telah berikan kepada kita? Tidakkah kita sempurna sesuatu yang Allah Ta'ala untukkan untuk kita? Maka saya sering katakan, kalau ada Pak Haji, dia ngomong sama kita, nak, yuk, dia mau nikah sama anak dan ya, mau tak kamu nikah sama anak saya? Ini yang satu, ini perempuan, ini umurnya udah 29 tahun. Dia kemarin tamat sekolah umum, cuman ya beginilah dia, umurnya dah lama nak, dia dah mau nikah, tapi itulah ngaji belum begitu pandai. Cantiknya tak cantik pula. Tapi yang kedua dia bilang, ini anak saya cuman umurnya baru 19 tahun, dia kemarin dah tamat pondok, alhamdulillah dah hafal Quran, bahasa Arab dah pandai pula, akhlak dia baik, tengok orangnya cantik pula, mana yang mau? Yang sempurnalah eloknya. Begitu putra? Mana putra? Itu dia. Anak Pak Haji kita saja kita mau yang lebih elok. Ini Allah telah tawarkan kepada kita agama yang sempurna. Tidakkah kita ambil? Orang yang beriman tentulah akan berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Allahu akbar. Tinggal orang-orang beriman itu akan berkata sebagaimana perkataannya para sahabat, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi ya Allah. Allahu akbar. Agama ini sempurna untuk kita. Tak cukup hanya sampai di situ. Allah pun lanjutkan ayatnya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Allahu akbar. Sempurna Pak nikmat Allah Ta'ala. Tak juga hanya sampai di sana. Allah lanjutkan, wa raditu lakumul Islam dina, aku telah ridha Islam itu sebagai din, agama, aturan hidup, aturan ibadah buat kalian. Tak ada cara bagi kita selain daripada kita terima aturan Allah ini dengan senang hati. Allahu akbar. Pantaslah, di mana Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah menyebutkan, man ibtada'a bid'atan yara annaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah.
Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengerjakan, yang membuat, yang melakukan satu perkara yang baru dari perkara-perkara agama ini, atau dia berbuat satu bid'ah, perkara yang baru dari agama ini, yang Nabi tidak ajarkan, yang Nabi tidak berikan syariatnya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah mengklaim, dia telah mengira, dia telah mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerasulannya, mengkhianati risalahnya. Apa sebab? Al-Imam Malik berdalil dengan ayat yang mulia ini, Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Allahu Akbar. Agama ini sempurna. Allahu Akbar. Surat apa, Pak? Al-Maidah ayat yang ke? Ya, jangan lupa. Alasan yang keberapa lagi? Yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala bentuk kesuksesan, kemenangan dan keberuntungan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta sebaliknya, Allah menetapkan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya akan mendapatkan segala kehinaan dan malapetaka, akan mendapatkan malapetaka dan kehinaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa. Silakan surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan ke-14. 13 dan ke-14. Ini dua ayat menjelaskan kepada kita dalil hal ini. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah aturan-aturan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar, berarti beruntung. Dan sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan ke-14. Baik. Ini tiga alasan kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara agama ini. Makanya kita cukupkan, da'uni ma taraktukum, kata Rasulullah, ya, cukupkan oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Allahu Akbar. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat kepada Rasulullah dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Wa sallama taslima, dan salam dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, dan setelahnya, iman pada nama dan sifat Allah adalah salah satu rukun iman kepada Allah Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa iman kepada Allah Ta'ala meliputi yang pertama, iman kepada wujud Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Yang keempat, iman kepada nama dan sifat Allah.
kedudukan. Dah, cukup. Fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Maka sesungguhnya iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah salah satu dari rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada berapa? 6. Hafal insyaallah. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil Pak, diajarkan oleh orang tua kita sama anak-anak kita. Apanya ya? Tuh. Baramulo rukun iman itu laya itu nampak karo. Tuh kata orang tua tuh kita. Di sini kalau dikuntu keatan deleng kok. Itu yang pertama iman pada Allah Ta'ala, yang kedua iman pada dulu begitu orang-orang tua kita, anak-anaknya dia tidurkan seperti itu selama tidak berlenggang-lenggok dan masih kategori ya diperbolehkan ya diperbolehkan, tapi kalau pakai musik lah itu tidak boleh lah. Atau lah melenggok-lenggok dagu yang goyang pula itu tak boleh juga. Itu dia. Jadi kadang-kadang apa yang diajarkan orang tua kita dulu tuh Masya Allah berkesan. Yang hari ini kita tinggalkan, sehingga kecerdasan anak kita banyak di matanya sekarang, tidak di telinganya. Ketek-ketek lah di handphone, sehingga anak-anak handphone lah. Kalau awaknya bui tak dengar dia nyoleh, yang tak ada dengar dia nyoleh. Kan tidur tak ada cerita, apa tak ada cerita, tak ada kita kasih ke cerita lagi, sehingga mata dia lagi yang belajar, telinga dia tidak ada yang mendapatkan pelajaran dari kita. La ilaha illallah. Baik, rukun iman ada 6, dan rukun iman yang 6 ini masing-masingnya ada pula rukunnya. Kini apa rukun tu? Rukun tu apa Pak? Ada yang bisa jawab? Dulu Pak, di surau-surau di alam Minangkabau dan Nusantara ini, itu fungsinya juga untuk belajar agama. Di antara yang saya dapatkan diajarkan di tempat kita ini dulu ada kitab perukunan. Itu tidak nama perukunan nama. Ini rukun-rukun yang diajarkan. Tuh. Kitab perukunan, bahasanya Arab Melayu. Atau dulu Majmu' Mustakmal atau kitab yang lain. Rukun ini wajib Pak, atau rukun ini mesti kita pelajari. Ada syarat, ada rukun. Tidaklah sah sesuatu itu kecuali dengan adanya dia dan ia sebelum sesuatu itu. Itu syarat tuh. Tidak sah salat kita, tidak sah kecuali dengan ada sesuatu sebelum salat itu. Apa? Wudu. Itu syarat sah salat, wudu. Sekarang rukun, tidaklah sah salat kita, tidak sah sesuatu itu berarti salat kecuali dengan adanya dia, dan di dalam itu tidaklah sah salat kita kecuali dengan Al-Fatihah. Itu rukun. Baik. Maka orang tua-tua dulu ada kitabnya, kitab perukunan. Rukun-rukun yang dipelajari. Tapi Ustaz, ndak sahih, ndak sunnah. Itu kadang-kadang itu dulu
Kita jangan serta-merta buruk sangka saja, seuzon saja. Dulu orang tua-tua kita itu baru yang didapatkannya. Tentu itu yang diajarkannya, itu pula yang dipelajari. Kini kalau tidak sahih jawab, gantilah. Atau tidak di atas mazhab Syafi'i, di atas mazhab Ahlul Hadis, silahkan. Namun inilah sekarang yang hilang di surau-surau, di masjid-masjid. Sehingga anak-anak hanya belajar Quran saja, tidak ada belajar perukunan. Tuh. Sebenarnya TPA surau-surau itu fungsinya seperti itu. Bahkan pesantren-pesantren di alam Nusantara dulu Pak tidak mengenal pesantren tahfiz, tak ada tuh. Pesantren tahfizul Quran, tidak. Tapi pondok pesantren, apa yang diajarkan? Kitab kuning. Yang diajarkan apa? Nahwu saraf. Yang diajarkan apa? Kitab. Kalau kini yang ditanya ada tahfiz nak? Seketik-seketik tahfiz, seketik-seketik tahfiz. Iya betul juga. Cuman dalam sejarah para ulama itulah terlewat. Anak la umur 5 boleh tahun tu tidak menghafal Quran dulu, belajar yang wajib, yang fardu ain. Sebab menghafal Quran 30 juz itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Membetulkan bacaan Quran fardu ain. Tetapi menghafal seluruhnya tidak fardu ain. Yang fardu ain apa? Dia bisa wudu, bisa salat, tahunya halal dan haram, akidah sah dan batal kata orang kita dulu. Tua-tua kita dulu sahnya, tahunya halal dan haram, sah jo batalnya ya. Itulah. Itu fardu ain. Baik. Itu yang perlu kita ingat, Pak. Makanya nanti anak kita kalau pulang pondok itu yang diperiksa. Kalau yang fardu ain tu dak dapat warna panjang kaji. Yang fardu ain tanya seperti apa salatnya, seperti apa wuduknya, seperti apa akidahnya. Itu dia. Kok sampai sini? Cerita pondok zaman alam Nusantara dahulu. Walaupun tidak ada di alam Nusantara dulu, peradaban alam Melayu atau di Nusantara ini pondok-pondok tahfiz dulu, tapi kenapa kok selesai mondok, selesai belajar mereka mengarang tafsir, menulis kitab-kitab, banyak kitab ulama-ulama Nusantara ini Pak, cuman kita tak tahu. Itu artinya metode belajar mereka mantap. Anak itu sebenarnya waktu kecil belajar iman dan adab, kemudian belajar Al-Quran. Sehingga banyak anak itu belajar Quran selesai di tangan orang tuanya, ayah dan bundanya, atau guru di tompeknya ngaji di surau atau di masjid dekat dia, di kutab. Kemudian setelah itu baru belajar-belajar yang lain. Baik, kita kembali ke sini. Tadi sampai sini kena perukunan. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga terkandung 4 rukun. Yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah 4 rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terkandung yang 4 ini berarti tidak sah. Kalau tidak ada yang 4 ini berarti tidak sempurna atau tidak sah keimanan kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi Ula. Ingat-ingat doang. Wa tauhidullahi bihi ahadu aqsamit tauhidits tsalatsah, dan tauhidullah dan mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat Allah adalah salah satu bagian dari tauhid yang 3. Apa tauhid yang 3? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma
was sifat. Perlu saya jelaskan tentang pembagian tauhid ini. Ini adalah ijtihad para ulama kita. Nabi tidak jelaskan pembagian tauhid bil istiqra. Ini dengan apa? Dengan pendalaman Al-Quran dan Sunnah itu, sehingga mereka para ulama menetapkan adanya tauhid 3 berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Sama juga dengan apa? Dengan hukum fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ini tidak ditetapkan oleh Nabi, tapi dijelaskan oleh para ulama. Bid'ah Ustaz? Tidak. Sebab ini untuk mempermudah umat ini mengetahuinya, mengenalinya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang tauhid terbagi kepada 3 ini, saya mendapati penjelasan beliau. Beliau menyebutkan di mana Sahibul Maraqi menjelaskan bahwa dulu ilmu usul fikhi itu pertama kali ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Ilmu usul fikih itu ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Apakah ulama-ulama sebelumnya tidak meyakini seperti kaidah atau usul yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i? Tetap juga meyakini dan memahami seperti itu, tapi yang menyusunnya menjadi bentuk yang seperti itu yang pertama kali disusun oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula dengan ilmu nahu. Zaman Nabi tak ada ilmu nahu. Tetapi manakala sudah banyak kesalahan-kesalahan umat, bahkan orang-orang Arab juga dalam bahasa Arab, maka terlihatlah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali namanya, sehingga beliau buatlah sebuah kaedah penting agar tidak keliru lagi orang di dalam memahami bahasa Arab. Maka tersusunlah pelajaran nahu dan saraf. Inilah dia. Ada kemaslahatan di dalamnya untuk menjelaskan itu. Demikian pula dengan tauhid ini, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana di dada para sahabat kokoh tertancap di jiwa-jiwa mereka dalil Quran dan Sunnah, mereka pahami, dijelaskan oleh Nabi, yakin mereka paham dengan detail. Tetapi manakala kerancuan banyak datang, syubhat banyak tiba, agar umat ini tidak terkecoh, maka para ulama kita menjelaskan dari dalil-dalil Quran menjelaskan, nampaknya tauhid ini terbagi kepada 3. Atau juga begini, dahulu tauhid ini itu diyakini oleh manusia ini, tetaplah umat berada di atas tauhid. Ketika Allah Ta'ala mulai menciptakan Nabi Adam, umat berada di atas tauhid 10 abad lamanya. Lalu datanglah penyimpangan demi penyimpangan, datanglah kebatilan demi kebatilan, sehingga manusia itu terbagilah. Ada orang-orang yang meyakini Allah ada, meyakini Allah menciptakan, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi manusia itu sendiri sebenarnya yang membagi-bagi praktek pengamalan mereka terhadap tauhid ini, sehingga agar manusia ini penting ini, agar manusia ini tidak terkecoh, manusia ini tetap berada di atas fitrahnya, tetap berada di atas tauhid ini, dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid ini terbagi kepada berapa? Terbagi kepada 3. Tapi kalau ada orang yang mengatakan tauhid terbagi 3 itu sama dengan trinitas, keliru sangatlah dia. Ya, sebab ada ahli batil yang mengatakan pula demikian. Ya. Apalagi kalau antum hobi pramuka, apa pramuka?
Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu bahaya sangat tuh. Sini duduk pula, sana duduk pula, tak peduli ahlul batil yang mengajarkan ilmu. Ilmu ni adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka tengok-tengok dari siapa kamu mengambil agamamu. Jangan sembarang ambil ilmu saja. Ambil ilmu dari tempat yang benar, dari sumbernya yang benar. Baik. Maka untuk orang-orang yang menyangka seperti ini, mengingkari tauhid ini terbagi kepada tiga. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tulis satu kitab yang sangat indah, Al-Qaulus Sadid ala man ankara aqsam at-tauhid. Ini sebuah kitab yang beliau tulis untuk membantah orang-orang yang mengingkari tauhid ini, dan beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama dahulu yang dari nas-nas mereka juga nampak membagi tauhid ini ya kepada tiga. Beliau juga membawakan di antara yang beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hibban Al-Busti, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Abu Bakar At-Turtusi, dan para ulama yang lainnya di zaman generasi-generasi terdahulu yang juga telah menjelaskan tauhid ini ada tiga bagian. Memang ada sebagian para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala membagi tauhid itu hanya kepada dua. Ini penting juga nih. Membagi tauhid itu hanya kepada dua. Jadi kalau ada orang dengar nanti dua tauhid dan nyawa tiga itulah yang harus dipahami pula. Sebab pembagian tauhid ini menjadi dua atau tiga itu melihat dari Quran dan Sunnah, dari hadis. Yang paling penting sebenarnya kalau dipahami Quran, dipahami Sunnah, bertauhid kita dengan itu sudah selesai. Cuman untuk memudahkan kita memahami, para ulama membagi, ada yang tiga, ada yang dua. Nah, di antara ulama yang membagi tauhid menjadi dua adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama namanya tauhid, seperti si Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menyebutkan dalam perkara ini dalam syarah kitab tauhid ya. Wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihil kutub fahuwa naw'an. Tauhid yang diserukan oleh Rasul wa nuzilat bil kutub. Tauhid yang diserukan oleh para rasul dan kitab-kitab suci yang turun dengannya ada dua jenis. Yang pertama, tauhidu fil ma'rifah wal itsbat. Ini namanya tauhid ma'rifah dan itsbat. Penuntut ilmu hendak memahami, mengetahui ini. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Apa bahasa awak ada cu? Tauhid al-ma'rifah yaitu mentauhidkan Allah dengan mengenalnya. Wal itsbat, dan menetapkan apa yang wajib bagi Allah. Tauhid dengan mengenal Allah dan menetapkan apa yang wajib bagi Allah. Al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid mentauhidkan Allah dengan mengenalnya dan menetapkan apa yang wajib bagi Allah. Yang kedua, tauhid fi talab wal qasad. Tauhid fi talab wal qasad. Tauhid at-talab wal qasad. Ini artinya tauhid meminta pahala dan kebaikan dari Allah, meminta pahala dan kebaikan dari Allah. Tauhid meminta pahala dan kebaikan dari Allah dan menjadikannya sebagai tujuan dan niat. Dan menjadikannya sebagai tujuan dan niat. Tauhid meminta pahala dan kebaikan dari Allah dan menjadikannya sebagai tujuan dan niat.
Para ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa tauhid yang dua ini juga terkandung di dalamnya tauhid yang tiga. Mana dia? Di dalam Syarah Qawaidul Muthla ini, Saleh As-Sindi juga menyebutkan perkara ini. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat itu terkandung dua tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Mudah-mudahan sabar Pak. Inilah kalau didetailkan ya. Nah, tapi kalau tidak bisa ditulis dipahami. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat tadi kan artinya mentauhidkan Allah dengan mengenal Allah dan menetapkan apa yang wajib bagi Allah. Maka terkandunglah dalam tauhid al-ma'rifah wal itsbat ini dua tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah dan yang kedua adalah tauhid asma was sifat. Adapun dalam tauhid al-qasad wat talab atau at-talab wal qasad, apa makna at-talab wal qasad? Apa tadi? Tempat memohon dan meminta hanya kepada Allah serta tujuan dan niat hanya kepada Allah. Terkandunglah di dalamnya tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Hanya kepada Allah kita tujuannya beribadah. Ini dia. Baik. Dipahami ya. Ini para penuntut ilmu. Baiklah. Sekarang coba kita jelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini. Atau besok saja? Sudah 8:30. Kalau besok saya tambahkan sedikit. Kalau ada orang yang mengingkari itu hanyalah tauhid kalian saja, orang-orang Wahabi ini tauhid itu bagi tiga. Dia diingkari. Yang paling penting pendalilannya tepat tidak ada tidak dalam Quran dan Sunnah. Sebab mereka juga ahlul batil atau yang membantah, kadang iseng-iseng membantah, juga tidak akan terlepas dari tauhid, pembagian tauhid ini. Sehingga Syekh Abdul Razak, saya dulu mencatat penjelasan beliau ini, memahami penjelasan ini dari beliau, di mana golongan-golongan yang bukan ahlu sunnati wal jamaah juga membagi tauhid ini. Siapa yang tahu di antara bagian tauhid yang dibuat-buat oleh yang bukan ahlus sunnati wal jamaah atau jamaah yang lain ya, di mana mereka membagi tauhid itu terbagi kepada tiga juga. Ada tauhid ammah, tauhid untuk orang umum. Ada tauhidul khassah, tauhid untuk kalangan orang-orang khusus. Ada lagi tauhidul khassatil khassah, tauhid kalangan super khusus. Itu kalangan sudah orang yang paling tinggi makrifatnya. Itu dia. Atau tauhid ini tapi penjelasannya panjang juga ini kalau dijelaskan. Dulu ada satu buku yang dijual di pasaran, itu judulnya buku Permata yang Indah. Itu ndak indah permatanya itu. Di pasar-pasar itu dulu ada buku judulnya Permata yang Indah. Itu terjemahan dari buku Durrun Nafis. Tauhid itu dibaginya kepada 4. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul dzat. Tapi bapak-bapak, ini syubhat ya. Ini jangan separuh-separuh didengarkan. Kita harus bantah sebenarnya ini.
Nah, ini ujung-ujungnya. Tapi insya Allah Bapak sudah sering dengarkan ini, tak apa-apa. Mereka memandang begini. Tauhidul af'al, pandanglah bahwa semua segalian yang gerak-gerik yang ada di alam ini, tidak ada gerak-gerik kita kecuali gerak-gerik Allah. Sehingga yang memegang Allah, yang apa? Ya, semuanya Allah, tidak ada lagi. Jadi kalian ini belum bertauhid kalian kalau tidak meyakini seperti itu. Sehingga ada orang mereka meyakini apa? Kalau buka peci baju, kalau ditanya baju ini apa baju, tidak boleh sebut baju kita untuk latihan katanya. Ini baju Allah. Kan dah kacau itu. Padahal Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah hakikatnya yang melempar. Atau yang paling tepatnya pendalilannya begini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya. Berarti Allah yang menciptakan dan kita yang membuat. Tapi perbuatan kita Allah yang menciptakannya. Pak, apa masih kuat, Pak? Karena ini penjelasan tauhid ini kalau keliru ya. Baik. Ya, pokoknya kalau ada yang seperti ini sehingga katanya subhat ini harus dibantah ini. Nah, besoklah nih, jangan sekarang, insyaallah. Nah, sekarang jangan subhat dulu, yang iya dulu, insyaallah. Ujung-ujung sebenarnya yang mau saya sampaikan ini ya, ujung-ujungnya mereka meyakini bahwa tidak ada lagi yang di alam ini kecuali zat Allah. Nah, itu dia. Itulah hakikat tauhiduz zat. Tidak ada lagi satu semuanya, tidak ada lagi. Itulah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini pembagian tauhid dari kalangan ahlul batil. Tidak saya jelaskan karena menjelaskan syubhat harus dibantah. Jangan-jangan dijelaskan syubhat masuk dalam hatinya syubhat saya kena. Nah, ya harus saya bantah. Baik. Sekarang sebenarnya kita harus menjelaskan tauhid yang tiga ini dulu. Ya, baiklah Bapak sabar dulu sedikit, saya akan jelaskan tauhid yang tiga ini. Atau pertemuan yang akan datang saja. Masuk tanya jawab. Tunda dulu ya. Hah? Baiklah, cukup sampai di sini. Insyaallah. Coba ditanggung sampai syubhat disampaikan. Mudah-mudahan tidak masuk syubhat di dalam hati kita. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah, memberikan kita taufiknya untuk istiqamah di atas tauhid ini. Ini baru muqaddimah nih Pak, belum yang lain lagi. InsyaAllah bersabar kita. Ya, cukup sekian. Banyak-banyaklah belajar tauhid ini. Apalagi tauhid asma wa sifat ini penting sekali. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.